Anda itu sebenarnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Bapak Aing butuh media. Bapak Aing geus butuh media, boikot gubernur konten. Kang Deddy Mulyadi tidak membutuhkan media karena mempunyai medsos sendiri. Pada jadi gubernur konten. Halo guys, kali ini kita bahas aksi yang dilakukan sejumlah wartawan di Kabupaten Kuningan. Mereka turun ke jalan bukan untuk meliput tetapi untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam pernyataannya, sang gubernur menyebut cukup mengandalkan media sosial untuk menyampaikan informasi. Dan itu membuat para jurnalis merasa keberadaan mereka tidak dihargai. Spanduk besar bertulisan boikot gubernur konten. Mereka pasang di depan kantor Bupati Kuningan sebagai bentuk protes. Insan Pers merasa tersinggung dengan statement Deddy Mulyadi. Mau tahu lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi? Yuk tonton videonya sampai selesai. Dan terakhir tadi Pak Gubernur KRT mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Anda itu sebenarnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Kang Deddy, saya tanya, Anda itu punya gubernur, punya bupati, wali kota atau tidak? Kelihatan terlalu mencolok. Anda itu pengen one man show gitu loh. Nanti kalau Jawa Barat itu maju, cuma Anda aja yang baik, jadi pahlawan. Itu kesiangan, Bung. Terlalu mencolok. Gubernur ke pasar, gubernur ke kali, mau meniru Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Ya jauh dong, meniru Ahok. Jauh, Bung. Ahok itu caranya elegan. Anda itu sebenarnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Bapak Aing butuh media. Bapak Aing geus butuh media, boikot gubernur konten. Jadi ini seruan atau keresahan dari rekan-rekan kita di daerah, dan berharap ini juga dibantu oleh rekan-rekan di daerah lain. Karena kan dampaknya luas juga dengan adanya. Ya, Om. Baik pemirsa, kembali bersama saya Ipai, dan di sini sejumlah wartawan sudah melakukan pemasangan spanduk Bapak Aing geus teu butuh media, boikot gubernur konten. Dan seperti itu pemirsa, tulisan spanduk yang usai dipasang sejumlah wartawan di kantor Kabupaten Kuningan, kantor Bupati Kuningan. Nah, seperti ini pemirsa, dan diketahui di sini mengalami padat merayap karena ada kegiatan yang akan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat dalam kunjungan ke Kabupaten Kuningan. Jadi gimana nih, salah seorang wartawan Kuningan nih, gimana Bang? Jadi memang ini bentuk keprihatinan dari rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Kuningan, dan berharap aksi ini ditiru oleh wartawan lain karena memang dampaknya sangat luas di daerah lain juga. Di Kuningan sendiri sekarang kemitraan dengan Pemda iklannya jarang gitu, seperti itu mungkin. Jadi gimana ini, Bu Eli? Dan pemasangan spanduk ini? Salah satu bentuk kekecewaan kami dari teman-teman insan pers dengan statement yang diutarakan Pak Gubernur yang terhormat, yang menyatakan bahwa cukup untuk melalui konten saja gitu. Berarti kan itu sudah keberadaan kami sebagai insan pers itu tidak dianggap gitu. Terus kan selain itu juga sebelum adanya media sosial, media itu kan sudah ada dari dulu. Dan yang menyampaikan pemberitaan masyarakat apapun itu kan kami membantu dengan menyampaikan berita segala macam. Ketika ada statement seperti itu ya, itu sungguh sangat melukai kami, itu aja sih. Dan ini kan berdampak juga terhadap jajaran pemerintah dan penyelenggara negara di daerah. Ya, ini sepertinya akan berdampak juga, apalagi dengan sekarang digembar-gemborkan tentang efisiensi anggaran. Itu akan berdampak sekali dengan katanya anggaran publikasi yang sekarang ditiadakan, kemudian yang dipangkas habis segala macam. Saya yakin itu akan berdampak pada teman-teman yang lain juga. Nah, harapan terhadap Bapak Aing yang tidak butuh media gimana ini? Saya berharap kepada Pak Gubernur yang terhormat, yang selalu viral di mana-mana, mohon
untuk lebih bijak lagi mengeluarkan statement dan diperhatikan lagi lah bahwa kami insan pers itu Karena harus bayar hosting, harus bayar kami insan pers itu kan ya hargai keberadaan kami itu aja. Apalagi termasuk buruh ya. Iya, termasuk buruh lah kami gitu. Jadi ya tolong dihargai itu aja sebenarnya. Oke. Nah dengan ini kan akan dilaksanakan atau kunjungan Gubernur ke Kuningan ya. Jadi gimana ini? Nggak apa-apa, silakan aja. Katanya sih informasinya gubernur akan datang nanti malam ya pada saat acara hiburan. Jadi ya mudah-mudahan aja ini pesan ini bisa sampai ke beliau. Itu aja sebenarnya. Jadi Berarti mohon bentuk- diperhatikan lagi. Bentuk protes ini dengan pemasangan spanduk itu ya. Ya dengan pemasangan spanduk saja lah. Tidak usah aksi besar-besaran. Mungkin ada tambahan dengan apa usai pemasangan spanduk. Ya intinya mah kembali ke pasal 1. Media itu adalah bagian dari pilar kebangsaan. Apapun situasinya tetap media itu tetap sebagai corong untuk masyarakat. Terlepas sekarang ada media sosial dan lain sebagainya itu adalah milik pribadi. Sedangkan media adalah bagian dari milik masyarakat umum. Jadi ya kembali jangan sampai kalimat-kalimat yang disampaikan ke media sosial justru malah menyakiti kita sebagai jurnalis gitu kan, teman-teman media sebagai profesi kita. Jadi ya minta diralat aja lah, terlepas adanya efisiensi. Kita maklumi situasi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi pada intinya kita juga ikut perih dengan adanya efisiensi, tapi jangan sampai sudah perih kita disakiti gitu. Ya kalau memang mau efisiensi semua sama merasakan, jangan sampai efisiensinya yang berlaku untuk masyarakat gitu, tapi tidak berlaku untuk pejabat. Seperti itu yang kita harapkan. Makanya kenapa kita tulis ada kalimat boikot, ya banyak keluhan-keluhan teman-teman media di luar Kuningan pun ada yang sering curhat gitu kan, bahwa perlakuan yang saat ini berbeda gitu. Ya seperti itulah. Ya minta kebijakan kembali lah untuk perhatian terhadap teman-teman media. Nah, ini baik kan bukan hanya Kuningan maupun khususnya Jawa Barat. Nah ini kan sudah dicontoh juga oleh penyelenggara negara di Kuningan sendiri, gimana ini? Maksudnya gimana? Ini kan sudah menjadi contoh nih dengan konten gubernur konten ini. Nah untuk Kuningan sendiri mungkin Ya. ada sharing ataupun apa namanya? Ya artinya kita memberikan early warning ya, early system bahwa jangan sampai apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini justru para kepala daerah di Jawa Barat ini terbawa arus. Artinya biarkan mereka kepala daerah ini bekerja sesuai dengan tupoksinya, bersentuhan langsung dengan masyarakat, jangan hanya untuk memikirkan konten saja gitu. Tapi karena ada tugasnya gitu. betul, masyarakat butuh sentuhan langsung. Meskipun terlepas di konten itu terlihat ada sentuhan langsung, kita tidak tahu di balik itu ada apa gitu kan. Apalagi nih gitu ya. Iya, jangan sampai hanya ya tadi yang seperti disampaikan rekan kita ini, jangan sampai hanya sebatas gimmick gitu. Apalagi kita kan apa namanya jelas berbasis kode etik ya. Ya, Betul. ada UKW gitu. Ketika bicara di media sosial, apalagi akun pribadi, terlepas pengikutnya atau followernya udah jutaan, bahasa yang disampaikan ke masyarakat bisa bebas. Tapi kita mah ada Sedangkan di dunia media semua dibatasi, ada aturan, bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa apa semua harus difilter. Itulah perbedaan kita. Jangan sampai kita menjadi media yang menyalur bahasa yang tidak baik untuk masyarakat, untuk sebagai pendidik gitu lah. Intinya seperti itu. Terima kasih. Nah tadi kan sangat jelas pemirsa. Bapak Aing dan kebutuhan media mau ikut konten. Sejumlah jurnalis di Kabupaten Kuningan memasang spanduk bertulisan boikot gubernur konten. Mereka mengaku kecewa karena pernyataan gubernur terkesan tidak menghargai keberadaan wartawan. Aksi spontan para wartawan itu dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan Bapak Aing geus teu butuh media, boikot gubernur konten. Spanduk itu dipasang di depan kantor Bupati Kuningan. Saya sebagai jurnalis menyayangkan ya aksi pemboikotan ini. Apalagi alasannya diduga Kang Deddy Mulyadi tidak membutuhkan media karena mempunyai medsos sendiri. Itu membuktikan bahwa media-media saat ini kalah saing dengan channel YouTube atau TikToknya Kang Deddy Mulyadi. Lantas apa yang salah di sini? Yang pertama, kita kalah cepat dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, kita tidak memanfaatkan sosial media dengan baik. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah menurunnya trust atau kepercayaan masyarakat kepada media massa. Banyak faktor, mungkin salah satunya medianya tidak independen, mudah menggiring opini, dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Mungkin ya. Selanjutnya karena oknum-oknum wartawan yang merusak citra dan nama baik profesi ini di tengah masyarakat. Karena itu ayo kita berbenah, kita introspeksi diri, dan kita buktikan kita profesional dalam bekerja. Kita tetap independen dan menjaga kualitas berita kita. Kita buktikan profesi ini adalah profesi yang mulia, kita pilar demokrasi, dan kerja kita pantas dilindungi undang-undang. Gua gak tahu ini pejabat atau konten kreator full time. Kang Deddy Mulyadi kerja sambil ngonten atau ngonten sambil kerja. Setiap hari ada yang disidak, ada yang ditegur, ada yang ditutup, terus bantuin warga, kadang ngeluarin duit pakai pribadi, semua masuk video. Satu sisi bilang pencitraan, tapi di satu sisi karena rajin konten, orang bisa lihat langsung. Oh, ini loh kerja gubernur, bukan cuma duduk di kantor. Dan anehnya, yang nyebarin konten videonya itu bukan cuma akunnya Deddy Mulyadi doang. Akun berita, akun reaction, akun netizen, semua ikut menyebarkannya. Jadi distribusinya itu organik banget. Nah, mungkin inilah bentuk transparansi. Bukan laporan kertas setebal bantal, tapi video yang bisa lu tonton sambil makan mie. Dan jujur aja, pejabat kalau diem-diem doang, nggak ada yang tahu ini ngapain, juga dihujat kan? Giliran ada yang terang-terangan, malah dibilang gimmick, jadi serba salah. Jadi gua tanya, lu tim yang mana? Ya bagus dong, rakyat jadi ngerti kerjanya gubernur. Atau tim, ini mah settingan, nggak natural. Atau jangan-jangan dua-duanya bener. Lebih baik jadi gubernur konten, tapi tinggi nilai akhlaknya, tinggi nilai kebaikannya, tinggi ilmunya, daripada jadi gubernur konten. Konten pemikirannya, konten nilai kemanusiaannya, konten empatinya. Itulah tadi berbagai respon atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dari yang merasa tersinggung dan kecewa hingga yang tetap mendukung langkah efisiensi anggaran dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi. Pro dan kontra pasti selalu ada, apalagi ketika menyangkut kebijakan publik dan komunikasi seorang pemimpin. Yang jelas semoga kedepannya ada dialog terbuka antara pemerintah dan insan pers agar tidak terjadi salah paham yang bisa merusak kepercayaan publik. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen pendapat kalian, dan subscribe untuk update isu-isu terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.